Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas seleksi kompetensi bidang SKB Pendidikan Agama Islam. Ada 25 soal. Soal pertama. Perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan disebut A. Sabiqum bil khairat, B. Zalimun li nafsih, C. Khairun nasi, D. Muqtasid, E. Mujtahid. Pembahasan. Yang A. Sabiqun bil khairat adalah golongan yang lebih mengutamakan berbuat kebaikan dibandingkan dengan berbuat dosa. Yang B. Zalimul li nafsih adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Yang C. Khairun nasi adalah manusia yang baik. Yang D. Muqtasid adalah perbuatan yang seimbang antara kebaikan dan kejahatan. Yang E. Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya dan muktabar. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu muqtasid. Soal kedua. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan selalu berbuat kejahatan, termasuk orang yang A. Durhaka kepada Allah, B. Durhaka pada diri sendiri, C. Menganiaya diri sendiri, D. Merugikan diri sendiri, atau E. Menyiksa diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menganiaya diri sendiri. Soal ketiga. Seperti kita ketahui bahwa bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut penyelidikan para ahli sains, seiring dengan berjalannya waktu akan terjadi pergeseran kutub-kutub magnetis yang menyebabkan posisi kutub utara magnetis bergeser menempati lokasi kutub selatan magnetis. Dan begitu pun sebaliknya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim nomor 2942 dan Abu Daud nomor 4310 dari Abdullah bin Amru bin As tentang tanda-tanda hari kiamat. Pergeseran tersebut merupakan gejala peristiwa A. Munculnya Dajjal, B. Munculnya binatang melata, C. Bumi tertutup kabut, D. Matahari terbit dari barat, atau E. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Jawaban yang tepat adalah D. Matahari terbit dari barat. Soal keempat. Iman kepada hari kiamat mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Adanya hari kiamat menunjukkan bahwa kehidupan dunia memiliki tujuan. Oleh karena itu, dengan beriman pada hari kiamat mempunyai beberapa hikmah. Berikut ini merupakan contoh penerapan beriman pada hari kiamat kecuali A. Menggunakan kesempatan menggunakan semua harta selama hidup, B. Berusaha untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan ikhlas, C. Menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal, D. Mengarahkan sesama umat untuk melakukan tindakan demi harta, atau E. Berani menegakkan kebenaran untuk kepentingan diri dan kelompok. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu menjalani hidup dengan pesimis karena adanya perhitungan semua amal. Soal kelima. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil. Terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian, kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal, B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan, C. Menganggap adanya orang lain yang tidak senang, D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan, atau E. Menganggap ada orang lain yang menggantikannya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Soal ke-6. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau memberi kelapangan tempat kepada orang lain dengan A. Pahala yang setimpal, B. Melapangkan rizki, C. Melapangkan kuburnya, D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat, atau E. Melapangkan pekerjaannya. Jawaban yang tepat adalah D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Soal ke-7. Perhatikan potongan ayat berikut. Yafsahillah.
Maksud potongan ayat di atas adalah A. Allah akan memberi pahala, B. Allah akan memberi ampunan, C. Allah akan memberi pangkat, D. Allah akan membimbing, atau E. Allah akan memberi hidayah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Allah akan memberikan ampunan. Soal ke-8. Fastabiqul khairat artinya A. Berlomba dalam belajar, C. Berlomba dalam disiplin, C. Berlomba dalam kesehatan, D. Berlomba dalam kebaikan, atau E. Berlomba dalam kedudukan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Berlomba dalam kebaikan. Soal ke-9. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan pada tiap-tiap umat agar A. Bersilaturahmi, B. Saling tolong-menolong, C. Mencari rezeki yang halal, D. Bekerja keras, E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Soal ke-10. Kalimat berikut yang berarti kebaikan adalah jawaban yang tepat adalah D. Al-khairat. Soal ke-11. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah A. Ilmu tauhid, B. Ilmu nahwu, C. Ilmu fikih, D. Ilmu tajwid, atau E. Ilmu saraf. Pembahasan. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas pengokohan keyakinan-keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil nakli maupun akli yang pasti kebenarannya sehingga dapat menghilangkan semua keraguan. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang jabatan kata dalam kalimat dan harokat akhirnya, baik berubah ataupun tetap. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Ilmu tajwid adalah ilmu yang menguraikan dan mempelajari cara bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu saraf adalah ilmu tata bahasa Arab yang membahas permasalahan bentuk suatu kalimat atau kata, baik tentang perubahan bentuk, penambahan huruf, susunan huruf yang membentuk kata. Jawaban yang tepat adalah D. Ilmu tajwid. Soal ke-12. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya diucapkan dengan fasih. Fasih artinya A. Suci dari hadas, B. Lagunya bagus, C. Benar dan lancar, D. Tajwidnya benar, atau E. Suaranya merdu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Tajwidnya benar. Soal ke-13. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya, Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman pada Rasul Allah adalah A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah tapi harus memilih mana yang menguntungkan. Atau E. Melaksanakan perintah untuk berkurban pada setiap hari raya. Jawaban yang tepat adalah B. Yaitu tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Soal ke-14. Golongan manusia yang zalim pada dirinya sendiri disebut A. Zalimun li nafsih, B. Muqtasid, B. Sabiqum bil khairat, D. Orang kafir, E. Orang munafik. Jawaban yang tepat adalah zalimun li nafsih, yaitu jawaban yang A. Soal ke-15. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Fastabiqul khairat. Potongan ayat di atas artinya A. Berpedoman pada Al-Quran, B. Sering melakukan kebaikan, C. Suka berbuat kebaikan, atau D. Mendahulukan kebaikan, E. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawaban yang tepat adalah E. Berlomba-lomba dalam
kebaikan. Soal ke-16, perhatikan potongan ayat berikut ini. Walikulli wijhah. Lafal di atas menurut kaidah ilmu tajwid, hukum bacaannya adalah A. Idgham bila gunah, B. Idgham mislain, C. Idgham bigunah, D. Idgham syamsiyah, atau E. Idgham mimi. Pembahasan. Idgham bigunah yaitu meleburkan nun mati atau tanwin yang sertai dengan dengung terjadi bila tanwin atau nun mati bertemu salah satu huruf berikut ini: mim, nun, waw, dan ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, idgham bigunah. Soal ke-17. Perhatikan potongan ayat berikut. Inna. Lafal di atas dibaca A. Samar, B. Jelas, C. Panjang, D. Berdengung, atau E. Pendek. Jawaban yang tepat adalah D. Berdengung. Soal ke-18. Perhatikan potongan ayat berikut. Istofaina. Arti lafal di atas adalah A. Pertengahan, B. Pakaian mereka, C. Kami pilih, D. Kami wariskan, atau E. Mutiara. Jawaban yang tepat adalah C. Kami pilih. Soal ke-19. Orang yang berhasil dalam berlomba dalam kebaikan, maka orang tersebut akan A. Puas dan bangga dengan keberhasilannya, B. Dihargai di masyarakat, C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh, D. Senang karena mendapat pujian dari orang lain, atau E. Tentram hatinya karena usahanya berhasil. Jawaban yang tepat adalah yang C. Bahagia karena dihiasi dengan amal soleh. Soal ke-20. Surga diperuntukkan bagi orang yang berlapang-lapang dalam majelis, B. Beriman dan mencari ilmu, C. Beramal soleh, D. Lebih dahulu berbuat kebaikan, atau E. Suka melakukan kebaikan. Jawaban yang tepat adalah D. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Soal ke-21. Perhatikan potongan ayat berikut. Kelanjutan ayat di atas yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah B. Soal 22. Menurut Al-Quran surat Fatir ayat 32, orang Islam yang menerima Al-Quran akan mendapatkan balasan, yaitu dimasukkan ke dalam A. Surga Firdaus, B. Surga Naim, C. Surga Ma'wa, D. Surga Ad, E. Surga Darussalam. Jawaban yang tepat adalah surga Ad, yaitu pilihan D. Soal ke-23. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus beriman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat kecuali A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah, D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga, atau E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. Soal ke-24. Di dalam surga mereka merasakan kenikmatan yang agung. Di antaranya adalah sebagai berikut kecuali gelang dari emas, B. Pakaian dari sutra, C. Perhiasan dari emas dan mutiara, D. Gelang dari mutiara, atau E. Cincin dari emas. Jawaban yang tepat adalah E. Cincin dari emas. Soal ke-25. Contoh perilaku syaja'ah yang dapat dilakukan pelajar terdapat pada pernyataan berikut kecuali A. Menegur pengendara yang melawan arus lalu lintas, B. Ikut serta dalam pertempuran membela negara, C. Melindungi teman yang menjadi sasaran fitnah, D. Memberikan bantuan pada korban bencana, atau E. Ikut serta dalam pengamanan di lingkungan. Pembahasan. Perilaku syaja'ah adalah perilaku membela hal-hal yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu ikut serta dalam pertempuran membela negara.
Sekian, semoga bermanfaat.